Malam itu, sunyi. Angin dingin berembus pelan di sekitar rel kereta tua yang membelah desa terpencil bernama Karangjati. Rel itu sudah jarang dilalui kereta, namun masyarakat tetap menghindarinya bukan karena karat atau bahaya teknis, melainkan karena cerita lama yang tak pernah padam. Warga menyebutnya rel maut. Banyak yang percaya bahwa tempat itu dihantui oleh sesosok hantu tanpa kepala. Konon, puluhan tahun lalu, seorang penjaga perlintasan tewas mengenaskan saat bekerja malam hari. Tubuhnya ditemukan tergeletak di rel tanpa kepala. Anehnya, kepala itu tak pernah ditemukan hingga kini. Sejak saat itu, muncul kisah-kisah mengerikan. Penduduk mengaku mendengar suara langkah berat menyusuri rel, suara rantai bergesek dengan batu, dan jeritan menggema di tengah malam. Bahkan ada yang mengaku melihat sesosok tubuh tinggi besar berjalan perlahan tanpa kepala, membawa lentera berkelap-kelip. Desa Karangjati menjadi tempat yang dijauhi. Siapapun yang nekat melintasi rel itu selepas tengah malam tak pernah kembali dalam keadaan waras atau malah tak kembali sama sekali. Kini, seorang mahasiswa bernama Arga datang ke Karangjati untuk menyelesaikan skripsinya tentang mitos-mitos lokal. Ia tertarik membuktikan apakah benar hantu tanpa kepala itu nyata atau hanya cerita untuk menakuti anak-anak. Namun ia tak tahu, malam yang akan ia hadapi bukan malam biasa. Malam itu, suara rel akan bergema lagi, dan sesuatu dari masa lalu siap bangkit kembali. Arga turun dari bus tua yang berhenti di depan gerbang desa Karangjati. Waktu menunjukkan jam 16:45. Langit mulai menguning, menandakan senja sebentar lagi tiba. Ia menenteng ransel besar dan kamera kecil peralatan wajib untuk proyek skripsinya tentang mitos hantu lokal. Begitu kaki menginjak tanah desa, hawa dingin langsung menyergap. Padahal ini masih sore, tapi udara terasa aneh, seperti menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Warga yang melihat Arga hanya melirik sebentar, lalu cepat-cepat berlalu. Tak satu pun yang menyambut. Arga berjalan menyusuri jalan kecil berkerikil, hingga tiba di rumah seorang pria paruh baya bernama Pak Karta, kepala dusun sekaligus narasumber utamanya. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, tapi tampak terawat. "Selamat sore, Pak. Saya Arga dari Universitas Negeri. Sudah janjian lewat telepon?" sapa Arga ramah. Pak Karta menatapnya tajam. "Kau datang untuk cerita itu?" Arga mengangguk. Pak Karta menghela napas panjang. "Kalau kau memang ingin tahu, jangan dekati rel itu malam-malam. Jangan sok berani. Banyak yang sudah celaka karena merasa penasaran." Arga tersenyum tipis. "Saya cuma ingin tahu kebenarannya, Pak." Pak Karta menatapnya dalam, sebelum akhirnya membuka pintu dan mempersilakan Arga masuk. Di dinding ruang tamu tergantung foto tua, gambar rel kereta dengan kabut tipis menutupinya. Di pojok foto, samar-samar tampak siluet seseorang tanpa kepala. Dan itulah malam pertama Arga di Karangjati, langkah pertamanya menuju teror yang sesungguhnya. Malam mulai turun saat Arga duduk bersila di ruang tamu Pak Karta. Lampu temara menyala redup, sementara suara jangkrik bersehet sahutan di luar. Pak Karta menuangkan kopi hitam dan duduk di hadapan Arga, matanya kosong menatap cangkir. "Kalau kau mau tahu, aku sendiri pernah melihatnya," ujar Pak Karta tiba-tiba. Arga menegakkan badan. "Boleh diceritakan, Pak?" Pak Karta mengangguk pelan. 25 tahun lalu, aku masih muda. Waktu itu aku nekat pulang lewat rel. Padahal orang-orang sudah bilang jangan. Aku mabuk, nggak peduli. Tapi begitu sampai di tengah rel, suasana berubah. Angin berhenti, malam terasa bisu. Ia menarik napas dalam. Matanya mulai berkaca. Lalu aku melihatnya. Sosok tinggi, badannya besar, pakai seragam tua
seperti penjaga perlintasan zaman Belanda. Tapi kepalanya enggak ada. Tangannya bawa lentera kuning yang menyala aneh. Dia jalan perlahan ke arahku, tanpa suara, tapi tanah bergetar tiap dia melangkah. Arga mencatat cepat di bukunya, "Apa yang Bapak lakukan?" Aku lari secepatnya, tapi sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, dia muncul lagi. Kadang cuma melintas, kadang diam di tengah rel. Ada warga yang bilang, kalau kau menatap lentera itu terlalu lama, kau akan kehilangan akal sehat. Suasana makin tegang, Arga menelan ludah. Dan malam ini, lanjut Pak Karta, adalah Jumat Kliwon. Arga terdiam. Di luar rumah, angin mulai berembus kuat, jendela berderit. Sesuatu seakan sedang bergerak menuju ke arah mereka. Pukul menunjukkan 23,47 saat Arga tak bisa tidur di kamar tamu rumah. Pak Karta kata-kata tentang hantu tanpa kepala, dan lentera kuning terus bergema di kepalanya. Suara angin yang menderu kencang di luar jendela membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi rasa takut itu berbaur dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Arga diam-diam keluar dari kamar, membawa kamera dan senter kecil. Ia tahu Pak Karta pasti melarang, jadi ia memilih diam-diam. Dengan langkah pelan, ia menyelinap keluar rumah dan menyusuri jalan menuju rel kereta tua yang konon berhantu itu. Rel itu membentang lurus, ditelan kegelapan malam. Bulan tertutup awan, menyisakan suasana muram. Arga menyalakan senter dan berjalan perlahan di atas bantalan kayu yang sudah lapuk. Suasana begitu hening, seolah dunia berhenti bernafas. Tiba-tiba, suara logam bergesek terdengar dari kejauhan. Arga berhenti, jantungnya berdegup cepat. Ia menyorot ke arah suara itu dan melihatnya. Di ujung rel, perlahan muncul cahaya, bukan cahaya biasa, melainkan cahaya kekuningan yang berkelip aneh. Semakin dekat, cahaya itu membentuk sebuah lentera yang dipegang oleh sesosok tubuh besar. Sosok itu berjalan tertatih, seragamnya lusuh, tubuhnya berdarah. Dan yang paling mengerikan, tidak ada kepala di atas pundaknya. Lentera itu menggantung di tangan kirinya, berayun perlahan seiring langkahnya yang berat. Arga gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti dipaku ke tanah. Sosok itu berhenti. Lentera itu mengarah ke wajah Arga, dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Arga membuka mata dengan kepala berdenyut hebat. Langit sudah mulai terang, dan ia mendapati dirinya tergeletak di dekat rel. Bajunya kotor oleh tanah dan debu. Kamera dan senter yang ia bawa semalam sudah tak ada. Ia duduk perlahan, mencoba mengingat apa yang terjadi. Bayangan lentera kuning dan sosok tanpa kepala itu masih jelas dalam pikirannya. Tapi semua tampak kabur begitu lentera menyorot wajahnya, seolah waktu berhenti. Setelah itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu di lehernya. Tangannya meraba. Ada goresan merah membentuk lingkaran seperti bekas jeratan. Nafasnya memburu. Luka itu seolah menjadi bukti bahwa yang ia lihat semalam bukan mimpi. Dengan sisa tenaga, Arga kembali ke rumah Pak Karta. Begitu melihatnya, Pak Karta langsung syok. "Kau kesana?" "Ya, ke rel itu semalam," bentaknya keras. Arga hanya mengangguk pelan. Masih lemas. Pak Karta menatap luka di lehernya dan langsung memicingkan mata. "Kau sudah dilihat. Dia sudah menandaimu." "Apa maksudnya?" tanya Arga cemas. "Kalau dia sudah menandaimu, kau akan terus dihantui. Dia akan muncul setiap malam. Kau akan mendengar suara langkah di luar jendela. Dan jika kau menatap lentera itu lagi, mungkin kau tak akan pernah bangun." Arga menelan ludah. Tengkuknya terasa dingin. "Kau harus pergi dari sini sebelum malam jatuh lagi," kata Pak Karta serius. Tapi jauh di lubuk hatinya, Arga tahu ia tidak bisa pergi begitu saja. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang ingin ia ungkap, walau nyawanya menjadi taruhannya. Siang itu,
Arga memutuskan untuk mencari informasi lebih dalam. Ia pergi ke balai desa untuk bertemu Bu Sri, juru arsip yang dikenal menyimpan banyak catatan lama tentang Karangjati. Ruangan arsip itu gelap dan lembab, penuh rak-rak kayu, berisi tumpukan dokumen berdebu. Aku mencari data tentang penjaga perlintasan zaman dulu, ujar Arga pelan. Bu Sri menatapnya lama sebelum mengangguk. Ia menarik sebuah map lusuh berlabel kecelakaan tahun 1981, lalu menyerahkannya pada Arga. Di dalamnya ada potongan koran tua, foto-foto buram, dan sebuah laporan polisi. Arga membaca dengan teliti nama korban, Suroto, penjaga rel malam yang ditemukan tewas tanpa kepala saat bertugas. Kepala korban tak pernah ditemukan. Tapi yang aneh, kesaksian dari warga menyebut bahwa malam kejadian mereka mendengar suara kereta melintas. Padahal jadwal malam itu kosong. Ada yang bilang kereta malam itu bukan kereta biasa, gumam Bu Sri lirih. Mereka menyebutnya kereta arwah. Arga menelan ludah. Apa maksudnya? Bu Sri menunduk. Kereta yang membawa Roro penasaran. Dan Suroto, mungkin salah satu dari mereka sekarang. Arga memandangi foto buram terakhir. Sosok pria berseragam dengan lentera di tangannya masih utuh, masih hidup. Sebelum malam nahas itu, tubuh Arga merinding. Ia merasa seperti membuka luka lama yang seharusnya tak pernah dibuka. Tapi sekarang, semuanya sudah terlanjur. Dan malam semakin dekat. Malam kembali datang dengan cepat. Langit hitam pekat, tanpa bintang. Arga duduk sendiri di kamar tamu rumah Pak Karta, memandangi bekas luka di lehernya melalui pantulan cermin tua. Luka itu semakin jelas, merah membara seperti baru digores. Tiba-tiba tanah bergetar ringan. Arga menajamkan telinga. Suara besi berderak terdengar dari arah rel. Jantungnya langsung berdetak cepat. Ia melirik jam pukul 00,07. Tak ada jadwal kereta malam ini, gumamnya. Ia berlari ke jendela, membuka tirai perlahan. Dari kejauhan, samar-samar terlihat sinar lampu bergerak perlahan di atas rel. Tapi cahaya itu bukan dari kereta modern melainkan dari lokomotif tua, berwarna hitam legam, dengan cerobong asap dan gerbong kayu lapuk. Suara peluitnya melengking, menusuk telinga dan menggetarkan tulang. Kereta itu nyata. Bisik Arga gemetar. Ia melihat lebih dekat. Di setiap jendela gerbong, tampak sosok-sosok gelap berdiri diam. Tak bergerak, tak berkedip. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Beberapa bahkan hanya berupa bayangan hitam tanpa wajah. Di gerbong terakhir, berdiri sosok penjaga rel tinggi besar, tanpa kepala, menggenggam lentera kuning. Lentera itu berayun, seolah mencari atau memanggil. Tiba-tiba lentera itu berhenti, menyorot langsung ke arah jendela tempat Arga mengintip. Arga mundur, terjatuh, napas tersengal. Di luar, suara kereta berhenti. Sunyi total, lalu terdengar langkah berat menuju ke arah rumah. Arga membeku. Suara langkah itu semakin dekat berat. Pelan, bergema seperti hentakan logam di atas tanah. Langkah-langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumah Pak Karta. Hening, kemudian terdengar suara 3 ketukan pelan, namun dalam, seolah si pengetuk tahu siapa yang ada di dalam dan sengaja menunggu. Arga menahan napas. Tubuhnya menempel di dinding. Matanya tak berkedip menatap pintu. Pak Karta muncul dari balik lorong. Wajahnya pucat pasi. "Jangan buka," bisiknya. "Dia tahu saya di sini," kata Arga lirih. Pak Karta menggeleng keras. "Kalau kau buka, kau akan dibawa." Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Pintu bergetar, gagangnya berputar perlahan. Meski tak ada tangan yang menyentuhnya, Arga meraih kursi dan menyandarkan ke pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Kemudian terdengar suara nafas berat dari celah pintu.
Tidak seperti suara manusia, lebih seperti napas makhluk yang tak punya paru-paru. Dingin, lembab, mati. Lentera kuning menyala di sela-sela celah pintu. Cahayanya bergetar. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar. Lampu mati. Kegelapan menyelimuti. Arga memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi suara langkah itu kini terdengar di dalam rumah. Pak Karta memegang bahu Arga. Kita harus pergi sekarang. Mereka berlari ke pintu belakang, melompat keluar rumah tanpa menoleh. Di dalam, lentera itu masih menyala, menanti. Arga dan Pak Karta berlari, membelah kebun belakang yang gelap. Dedaunan basah mencambuk wajah mereka. Di kejauhan, suara peluit kereta kembali terdengar pelan, tapi menyeramkan. Seperti suara tangisan panjang dari dunia lain. Mereka berhenti di sebuah gubuk kosong di ujung desa. Nafas keduanya terengah. Arga masih gemetar. Matanya memandangi luka di lehernya yang kini berdarah kembali, menetes hingga ke bajunya. Kenapa dia mengejarku? Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Tanya Arga, hampir putus asa. Pak Karta terdiam, lalu berkata pelan, Suroto penjaga rel itu tidak mati karena kecelakaan. Dia dibunuh. Arga terdiam, terkejut. Dulu, ada kelompok pencuri rel yang beroperasi di Karangjati. Suroto mencoba menghentikan mereka, tapi justru dia yang dihabisi. Kepalanya dipenggal, lalu dibuang entah kemana. Mereka mengarang cerita soal kecelakaan untuk menutupinya. Jelas Pak Karta dengan suara bergetar. Mereka siapa? Desak Arga. Termasuk kepala desa saat itu dan beberapa warga yang masih hidup sampai sekarang. Arga mengepalkan tangan. Jadi arwahnya gentayangan karena dendam? Pak Karta mengangguk. Dan karena kau datang saat malam Jumat Kliwon saat rel arwah terbuka, kau dianggap sebagai jembatan. Dia menandaimu agar bisa menuntaskan amarahnya. Tiba-tiba pintu gubuk berderit terbuka sendiri. Di depan pintu berdiri sesosok bayangan tinggi besar. Tubuhnya basah oleh darah, dan di tangan kirinya lentera kuning menyala terang. Ia sudah menemukan mereka. Cahaya lentera kuning menerangi seisi gubuk yang sempit. Sosok itu berdiri tegak tanpa kepala. Tubuhnya menggigil seperti tertahan amarah. Lentera di tangannya berayun, memancarkan cahaya aneh yang membuat kepala Arga terasa berat. Pandangannya mulai kabur, seperti ditarik ke dalam kegelapan. Pak Karta segera menggenggam bahu Arga, menariknya mundur. Jangan lihat lentera itu, jangan sampai kau terpaku. Tapi sudah terlambat. Arga terhuyung ke depan. Cahaya lentera seakan menembus matanya, memutar balik ingatan, menayangkan kilas balik kematian Suroto jeritannya, darah yang mengucur, dan kepala yang ditendang ke sungai. Arga berteriak. Tubuhnya menggigil hebat. Pak Karta menggigit jarinya sendiri hingga berdarah, lalu menggambar simbol di lantai tanah menggunakan darahnya. Dengan darahmu, aku mengikatmu. Suroto, tenanglah, teriaknya. Bayangan itu berhenti. Lentera tak lagi berayun. Namun tiba-tiba, dari balik gubuk, muncul suara langkah kaki lain lebih kecil. Lebih cepat, sosok seorang pria tua muncul dari bayang-bayang pohon. Wajahnya keriput, tapi matanya penuh teror. Pak Kepala Desa? Ucap Pak Karta terkejut. Jangan panggil aku, teriak pria itu. Berbalik lari, tapi sebelum ia sempat menjauh, sosok tanpa kepala itu berbalik dan bergerak cepat. Tangannya menjulur, lentera berkilat, dan dalam sekejap, pria tua itu tersentak keras, lalu terkapar di tanah. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, beku, dan tak bernyawa. Pak Karta menunduk. Dia korban berikutnya. Suroto tidak akan berhenti sampai semuanya lunas. Arga menatap lentera yang kini mengarah kepadanya lagi. Ia tahu waktunya hampir habis. Langkah kaki tanpa suara itu kembali terdengar. Sosok hantu tanpa kepala
melangkah pelan menuju Arga. Sementara lentera kuning berpendar makin terang, Arga merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Seolah tubuhnya tak lagi dalam kendali. Pak Karta mengguncang tubuhnya. Kau harus lawan. Dia bukan cuma hantu, dia adalah dendam yang belum selesai. Tapi kau bisa akhiri ini. Aku harus bagaimana? Pak Karta meraih sesuatu dari saku dalam jaketnya. Sebuah lonceng kecil berkarat. Ini milik Suroto, dulu digunakan untuk memberi tanda kereta malam. Aku menyimpannya karena merasa bersalah. Arga memegang lonceng itu, dingin dan berat di tangannya. Tiba-tiba dunia di sekelilingnya berguncang. Cahaya lentera menyebar seperti kabut emas. Dan semuanya berubah. Arga kini berdiri di dalam gerbong kereta tua, kosong dan penuh debu. Tak ada suara. Tak ada suara. Tak ada penumpang. Ia menoleh ke ujung lorong. Sosok Suroto masih tanpa kepala berdiri di sana, menggenggam lentera. Arga melangkah perlahan ke arahnya sambil mengangkat lonceng itu tinggi-tinggi. Suroto, ucap Arga. Gemetar. Kau dibunuh. Aku tahu. Tapi dendammu akan terus membunuh orang tak bersalah. Suroto diam. Arga menggetarkan lonceng perlahan. Suara nyaring bergema, dan dalam sekejap, kabut dalam gerbong itu mulai menghilang. Sosok-sosok samar penumpang muncul, mereka semua roh yang terjebak, menanti pelepasan. Lentera di tangan Suroto perlahan meredup. Dan untuk pertama kalinya, suara peluit kereta terdengar lembut. Arga menutup mata. Ia tahu, ia baru saja memasuki jantung kematian. Dan satu langkah salah bisa membuatnya tinggal selamanya di dalam rel yang tak berujung ini. Kereta terus melaju dalam gelap, melintasi lorong-lorong yang tak berujung. Arga berdiri di tengah gerbong tua, menggenggam lonceng erat, sementara bayangan penumpang samar-samar menatapnya dengan mata kosong. Sosok Suroto masih berdiri di ujung lorong diam, tapi tak lagi menyerang. Arga menunduk hormat. Aku tahu rasa sakitmu. Dikhianati, dibunuh, dilupakan. Tapi dendam ini harus berhenti sebelum menjadi kutukan abadi. Lentera di tangan Suroto meredup lebih jauh. Dari kabut tipis yang tersisa, perlahan muncul kepala yang dulu hilang muncul dari lenggit-langit gerbong. Melayang turun pelan, lalu berhenti di hadapan tubuh tak berkepala itu. Arga mengerti. Dengan bergetar, ia melangkah maju dan mengangkat kepala itu, perlahan-lahan mendekatkannya ke tubuh Suroto. Begitu kepala itu menyatu, cahaya lentera meledak terang. Suara raungan panjang memenuhi gerbong, diikuti cahaya putih yang menyilaukan. Semua penumpang samar memejamkan mata, lalu menghilang satu persatu. Seperti kabut tersapu angin, kereta berhenti perlahan. Gerbong menjadi sunyi. Suroto kini berdiri utuh, wajahnya tenang, matanya basah. Ia menatap Arga, lalu mengangguk pelan sebagai bentuk terima kasih. Sampaikan maafku, bisiknya lirih sebelum tubuhnya larut menjadi cahaya. Lonceng di tangan Arga berdenting sekali, lalu pecah menjadi debu. Semua hilang, kabut, lentera dan kereta menghilang seperti tak pernah ada. Arga membuka mata. Ia sudah kembali berdiri di pinggir rel sendirian. Dengan embun pagi menyelimuti tubuhnya, Pak Karta mendekat dari kejauhan. Kau selamat. Arga tersenyum lemah. Dia sudah tenang, tapi jauh di rel, samar terdengar suara peluit sekali lagi lembut, seperti ucapan perpisahan terakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana desa Karangjati perlahan berubah. Warga yang sebelumnya takut keluar malam, kini mulai berani berjalan di sekitar rel. Meski tetap waspada, tidak ada lagi suara langkah berat, lentera kuning, atau peluit kereta gaib yang menggema di malam hari. Arga memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi.
memastikan semuanya benar-benar berakhir. Ia mengunjungi kembali rel, tempat ia pertama kali melihat sosok itu rel, yang kini hanya dihuni oleh rumput liar dan keheningan. Pak Karta menemaninya. Kau sudah menenangkan arwahnya, tapi tetaplah ingat, tempat ini menyimpan banyak luka. Luka yang tak boleh dibuka sembarangan. Arga mengangguk. Ia menunduk dan meletakkan sebuah lilin di tengah rel, menyalakannya sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Suroto. Aku akan menulis tentang ini, bukan sebagai horor murahan, tapi sebagai pelajaran bahwa dendam tak akan pernah benar-benar mati jika tak diberi keadilan, ucapnya. Pak Karta tersenyum tipis. Itulah yang dibutuhkan Suroto selama ini, pengakuan. Malam itu menjadi malam pertama di mana rel itu benar-benar sunyi. Tak ada peluit, tak ada ketukan pintu, tak ada langkah kaki dari dunia lain. Tapi Arga tahu, rel itu akan selalu menyimpan cerita. Sebelum meninggalkan desa, ia menatap rel itu sekali lagi. Samar-samar, ia melihat bayangan seseorang berdiri jauh di kejauhan berpakaian penjaga rel, utuh, membawa lentera. Tapi kali ini, sosok itu hanya berdiri, lalu perlahan membungkuk, memberi hormat, dan menghilang bersama kabut pagi. 6 bulan telah berlalu sejak Arga meninggalkan desa Karangjati. Ia kini kembali ke kehidupan kampusnya, sibuk menyelesaikan skripsi yang berjudul Dendam yang Tak Kepala. Studi mitos dan realita fenomena mistis di rel Karangjati. Naskahnya bukan hanya memuat analisis, tapi juga pengalaman nyata kisah tentang arwah penasaran, kutukan yang diwariskan, dan sebuah penebusan yang terlambat. Karyanya mengundang perhatian banyak pihak. Sebagian menganggapnya karangan fiksi, sebagian lain percaya penuh. Namun bagi Arga, kebenaran itu tak perlu dibuktikan lagi. Ia sudah mengalaminya. Ia menyaksikannya. Suatu malam, ketika ia sedang membereskan meja kerjanya, ia membuka laci dan menemukan benda yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah lentera kuning kecil. Padahal ia yakin benda itu telah menghilang bersama roh Suroto. Ia menyalakannya. Hanya cahaya hangat, dan di dalamnya pantulan samar wajah seorang pria tua tersenyum, damai. Arga menghela napas. Ia tahu Suroto sudah tenang. Tapi mungkin, hanya mungkin, ia masih menjaga dari jauh, menyusuri rel yang pernah menjadi saksi kejamnya pengkhianatan, membawa lentera sebagai cahaya bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Rel itu kini sunyi, tapi kisahnya akan terus hidup.